Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianul Akmal Ramdhani dari kelas B angkatan 2019 Teknik Elektro. Oke, di sini saya akan mengerjakan materi dari mata kuliah Elektronika Analog. Oke, kita langsung kerjakan saja. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini di soal nomor 1 ini, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber sama dengan 15 volt? Oke, pertama-tama kita akan menghitung V outputnya terlebih dahulu. Nah, di sini cara menghitung V output adalah dengan cara menjumlahkan VZ satunya ditambah dengan VZ2. Oke, kita konversikan ke bilangan. Oke, VZ satunya di sini adalah 6 volt. Kita tambah dengan VZ2 nya yaitu 8 volt. 8 volt itu merupakan dari akhiran NIM saya. Oke, kita jumlahkan. Nah, hasil dari perhitungan tersebut akan menjumlahkan sebuah hasil yaitu 14 volt. Nah, setelah kita menghitung V outputnya, selanjutnya kita akan menghitung arus hambatan atau IL nya. Oke, cara menghitungnya adalah dengan cara membagi tegangan output dengan resistansi hambatan atau RL. Nah, V outputnya di sini kita sudah menghitung yaitu 14 volt. Kita kita bagi dengan resistansi hambatan yaitu 1 kilo ohm. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 14 mili ampere. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghitung IS-nya atau arus sumbernya. Yaitu rumusnya adalah pertama-tama kita harus menjumlahkan tegangan sumber dengan mengurangi maksudnya maaf. Kita harus mengurangi tegangan sumber dikurang dengan tegangan outputnya. Dan di sini dan setelah itu kita harus membaginya dengan resistansi sumber atau RS. Nah, kita konversikan ke bilangan yaitu VS-nya adalah 15 volt dikurangi dengan V outputnya adalah 14. Nah, setelah itu kita bagi dengan resistansi sumber yaitu 300 ohm. Nah, kita hitung, maka hasilnya adalah 3,3 mili ampere. Oke, setelah kita melakukan perhitungan di atas, selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan. Nah, dikarenakan dari pernyataan di atas bahwa IS lebih kecil dari IL, sehingga tidak terjadi regulasi, maka IZ sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa IS lebih kecil dari IL dan IZ-nya itu sama dengan 0. Oke, pertama-tama kita akan menghitung IZ-nya terlebih dahulu. Di sini IZ-nya sama dengan, kita akan menjumlahkan IS dikurangi dengan IL. Oke, di sini IS-nya adalah 3 mili ampere. Saya mengubahnya karena untuk perhitungan 3,3 itu untuk sulit untuk
terlalu sulit. Oke, dikurangi dengan 14 miliampere, maka hasilnya adalah negatif 11 miliampere. Nah, selanjutnya kita harus menghitung daya hilang dari IZ-nya, yaitu dengan cara PZ1. Dengan cara PZ1 sama dengan caranya adalah kita mengalihkan IZ dengan VZ1, maka negatif 11 dikali dengan 6 volt akan menghasilkan negatif 66 miliwatt. Di sini mengapa watt? Karena di sini saya menghitung daya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung PZ2-nya. Di sini caranya sama, yaitu IZ dikali VZ2. Di sini kita ganti kedua karena di sini saya mencari VZ2-nya, yaitu negatif 11 dikali dengan 8 volt. Hasilnya adalah negatif 88 megawatt. Oke, jadi kesimpulannya adalah, nah, dari soal tersebut, apakah terjadi regulasi jika dengan sumber 915 volt? Nah, kesimpulannya adalah tidak, karena di sini kita ketahui bahwa IS-nya lebih kecil dari IL, sehingga tidak terjadi regulasi, dan maka isi zatnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan menghitung soal nomor 2. Di soal nomor 2, jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi di rangkaian tersebut? Oke, di sini kita akan menghitung dengan cara yang sama di atas, hanya saja kita akan menghilangkan VZ1-nya. Z1-nya. Oke, di sini kita pertama-tama seperti halnya yang di atas, kita akan menghitung V outputnya terlebih dahulu. Di sini V outputnya dikarenakan tidak ada Z1-nya, maka V outputnya adalah VZ2 saja. VZ2-nya adalah 8 volt. Nah, jadi V outputnya adalah 8 volt. Selanjutnya kita akan menghitung arus hambatannya, yaitu sama dengan cara di atas, yaitu V out dibagi dengan resistansi hambatan atau RL, yaitu karena outputnya itu 8 volt, maka kita akan baginya dengan 1 kilo ohm, maka hasilnya adalah 8 miliampere. Selanjutnya kita akan menghitung IS-nya atau sumbernya, arus sumber. Cara menghitungnya itu seperti di atas, VS dikurangi dengan V out dan dibagi dengan RS atau resistansi sumber. Kita konversikan ke dalam bilangan, yaitu VS-nya adalah, VS di sini sudah diganti dengan soal yang berikutnya. Jadi VS-nya di sini adalah 24 volt. Karena soal yang ini merupakan soal keseluruhan, kalau soal nomor 1 adalah 15, dikarenakan dari soalnya diganti bahwa regulasinya jika tegangan sumber 15 volt. Oke, kita lanjut. Di sini VS-nya adalah 24 volt, maka VS-nya dikurangi dengan V out, yaitu V out-nya adalah 8. Kita bagi dengan resistansi sumbernya, yaitu 300 ohm,
maka hasilnya 53 miliampere. Oke, setelah melakukan perhitungan di sini kita dapat mengetahui bahwa IS-nya lebih besar dari IL, sehingga terjadi regulasi. Maka IZ-nya lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghitung atau saya akan membuktikan bahwa IZ itu lebih besar dari 0. Pertama-tama kita akan menghitung IZ-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengurang IS dikurang dengan IL. Oke. Di sini IS-nya adalah 53 miliampere dikurangi dengan 8 megahampere, maka hasilnya adalah 45 megahampere. Setelah melakukan perhitungan IZ-nya, kita melakukan perhitungan daya hilangnya, yaitu dengan cara PZ2. Oke, karena di sini tidak ada PZ1, maka kita akan langsung menghitung PZ2-nya saja. Cara menghitungnya itu seperti cara yang kita lakukan pada soal nomor 1. PZ2 yaitu IZ dikali dengan VZ2, atau 45 megahampere ya dikali dengan 8 megahampere. Maka hasilnya adalah 360 miliwatt. Maksudnya yang tadi ini adalah miliampere, bukan megahampere, maaf. Oke, dari nomor 2 cuma segitu. Dapat disimpulkan bahwa di sini yang ditanya adalah jika Z1 dihilangkan, apa yang terjadi regulasi di rangkaian tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa IS-nya lebih besar dari L. Nah, sehingga terjadi regulasi. Maka IZ-nya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Oke. Jadi di soal nomor 3 ini kita akan mengubah Z1-nya menjadi 10 volt. Yuk, kita mulai dengan cara seperti yang biasa. Kita akan memulainya dengan cara menghitung V outputnya terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan VZ1 dengan VZ2-nya. Di sini VZ1-nya kita akan rubah menjadi 10 volt dan VZ2-nya masih tetap sama, yaitu 8 volt. Maka akan menghasilkan 18 mega ampere 18 volt. Selanjutnya di sini kita akan seperti biasa menghitung IL atau arus hambatan, yaitu dengan menghitung V output dibagi dengan RL-nya, yaitu 18 dibagi dengan 1 kilo ohm, maka akan menghasilkan 18 mega ampere. Setelah itu kita akan menghitung IS atau arus sumbernya, yaitu kita akan menghitung tegangan sumbernya terlebih dahulu dengan V out, lalu kita akan membaginya dengan resistansi sumber. Oke, di sini VS nya
adalah 24 volt. Oke, dari perhitungan yang barusan di sini kita ketahui bahwa IS-nya itu lebih besar dari IL, sehingga terjadi regulasi. Maka IZ-nya itu lebih besar dari 0. Kita buktikan yaitu dengan cara menghitung IZ-nya, yaitu dengan cara IS dikurangi dengan IL. Oke, kita jumlahkan 20 mega ampere dikurangi dengan 18 mega ampere, maka hasilnya adalah 2 mega ampere. Oke, jadi di soal nomor 3 ini, jika J1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Maka jawabannya yaitu iya, dikarenakan IS-nya itu lebih besar dari IL, maka akan terjadi regulasi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Di sini diketahui, hitunglah data DZ1 dan DZ pada soal nomor 3. PZ. Oke. Di sini cara menghitung PZ adalah, yang pertama kita akan menghitung PZ1 terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalihkan IZ dengan VZ1-nya. Di sini IZ dari soal nomor 3 itu adalah 2 mega ampere dan dikali dengan VZ1-nya dari soal nomor 3, yaitu 10 volt ya. Maka hasilnya adalah 20 megawatt. Selanjutnya kita akan menghitung PZ2-nya, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan IZ dikali dengan VZ2, yaitu 2 mega ampere dikalikan dengan 8 volt, maka hasilnya adalah 16 megawatt. Oke, mungkin saya sudah menjawab dari keempat soal tersebut. Di sini saya juga menghitung dengan daya hilangnya dari soal nomor 1, 2, dan 3. Ya, 3 emang udah dari soal, jadi soal nomor 1 dan 2 saya juga mengerjakan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.